Selamat datang para pendengar setia podcast Sejarah Indonesia. Pada episode kali ini, kami akan membahas sosok pahlawan nasional yang mungkin belum banyak dikenal, yaitu Hasan Basri. Hasan Basri, pejuang asal Kalimantan Selatan yang berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Benar sekali, Hasan Basri bukan hanya seorang pejuang bersenjata, tetapi juga yang memiliki semangat kebangsaan luar biasa. Ia lahir di Kandangan pada 17 Juni 1923 dan dikenal sebagai pribadi disiplin serta berprinsip kuat. Pendidikan beliau diawali di Hollands Inland School atau HIS Kandangan, lalu melanjutkan ke Sekolah Guru Muhammadiyah Yogyakarta. Di Yogyakarta inilah semangat nasionalisme tumbuh. Ia banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh muda pejuang kemerdekaan. Namun yang menarik, setelah kembali ke Kalimantan, ia tidak hanya mengajar atau berorganisasi. Ia langsung turun ke lapangan dan membentuk Laskar Syaifullah, pasukan rakyat yang berjuang melawan Belanda yang masih berkocol di Kalimantan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda masih menganggap Kalimantan bukan bagian dari Republik Indonesia. Hasan Basri menolak keras hal itu dan menyatakan bahwa Kalimantan adalah bagian sah dari NKRI. Bahkan ketika muncul perjanjian Linggarjati dan Renville yang tidak mencantumkan di Kalimantan, Hasan Basri tetap menolak tunduk. Ia memilih melanjutkan perlawanan bersenjata demi menjaga kehormatan bangsanya. Tapi di sisi lain, sikap itu sempat dianggap terlalu berani. Bahkan bisa mengancam hubungan diplomatik Indonesia dengan pihak luar. Ada yang menilai tindakannya sedikit melampaui batas komando pusat. Saya tidak sependapat, justru keberaniannya menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tidak boleh dikompromikan. Berkat ketegasan itulah semangat perjuangan di Kalimantan tetap hidup. Dia akhirnya diangkat menjadi Komandan Divisi 5 ALRI Kalimantan Selatan. Tepat sekali, Hasan Basri membuktikan bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan, bukan hanya dinegosiasikan. Selain berani, Hasan Basri dikenal sederhana, religius, dan dekat dengan rakyat. Setelah masa perjuangan, ia tetap mengabdi melalui kegiatan sosial dan pendidikan. Ia juga sosok yang teguh memegang prinsip, walaupun keras dalam sikap. Semua itu didorong oleh rasa cinta terhadap tanah air. Saya melihat sisi lain. Ketegasannya memang penting, tapi perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Meski demikian, saya akui, tanpa keberanian seperti itu, mungkin Kalimantan tidak secepat ini bergabung ke dalam NKRI. Hasan Basri wafat pada 15 Juli 1984 di Jakarta dan dimakamkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Atas jasa-jasanya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada tahun 2001. Gelar itu menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangannya, menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. Dari Hasan Basri kita belajar arti keberanian, kejujuran, dan keteguhan dalam mempertahankan kebenaran. Walau tindakannya terkadang kontroversial, semangat juangnya tetap patut dihargai dan diteladani. Beliau membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya lahir di Pulau Jawa, tetapi juga di seluruh pelosok negeri. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus mencintai dan membela bangsa Indonesia dengan cara masing-masing.